Apalagi sekarang kan kalau yang kita lihat ya sebenarnya banyak yang ke fasilitas kesehatan malahan nggak jujur gitu. Ini punya keluhan nggak ada, pernah kontak nggak ada. Tapi pada kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata positif. Selamat sore Tribuners. Selamat datang di Tribun Batam Podcast. Kita lama nggak muncul ya? Iya, lama jadi kagok. Iya, berapa hari ini ngomongin politik, terus ngomongin pilkada terus ya. Tapi jangan lupa kesehatan. Iya benar nih. Kita hari ini dijamin nggak kesehatan kita? Nah, jangan-jangan kita nggak pernah merhatiin itu kan? Iya, benar. Padahal kita lagi Ngomongin dalam suasana kita. pandemi COVID-19. Ini di sini di studio Tribun Podcast. Aduh, ada mbak-mbak. Cantik. Mbak cantik lah. Seger-seger. Ada Mbak Maucensia Mbak ya? Iya, saya taunya Mbak Ucen aja. Maucensia Septrina. Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta. Fokus pada pelayanan kantor cabang. Nah, kalau Mbak Ucen ini fokus ke pelayanan kantor di kantor cabang ya. Betul. Jadi Mbak Ucen yang ini Mbak Ucen. Mbak Ucen. Dari namanya Maucensia pasti. Mbak ini nanti kalau misalnya Tribuners mau nanya-nanya soal kepesertaan, boleh silakan di komen ya. Silakan tanya di di kolom komen. Kolom komen Okay, kita ya. terkait BPJS kesehatan. Nanti dijawab sama Mbak Ucen. Terus ada Mbak atau Ibu ya, saya bingung. Iya. Masih muda kok nih. Mbak Andi Marisa Hijriyah Lestari. Iya. Ini panjang namanya. Ini dokter loh. Iya, dokter. Dokter Ica. Dokter Ica panggilannya ya. Iya. Kepala Bidang Penjaminan dan Manfaat Rujukan. Nah, ini lebih fokusnya kepada pelayanan peserta di fasilitas kesehatan, Faskes. Betul. Ya, langsung dokternya, langsung Langsung dokter dokter. nih. Backgroundnya ini ya relevan ya. Iya, benar. Oke, ya. Hari ini kita bahas tentang inovasi BPJS Kesehatan ini di masa-masa pandemi. Katanya banyak yang baru-baru nih, Mas. Ya. Apa aja sih, Mbak? Apa kabar, Mbak? Baik. Itu dulu lah tanya Alhamdulillah. dulu. Iya, dokter apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Pasti sehat lah dokternya sehat ya. ya. Iya. Insyaallah. Kemarin tuh kita sering ngomongin soal 3M ya. Kita ada kerjasama 3M, dengan BNPB ya. Kita selalu mengingatkan soal 3M apa nih 3M ini? memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah betul, karena hari-hari ini dan nggak tahu kita sampai kapan kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 gitu. Dan kondisi ini kita ingin pastiin bagaimana BPJS melakukan inovasi terbaiknya dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Iya. Jadi kita akan banyak bertanya nih. Apa Kita saja akan yang ngobrol dilakukan, apa aja yang dilakukan oleh BPJS agar teman-teman Tribuners tahu nih. Yang belum tahu, belum paham, silakan tanya. Ayo. Ya, langsung ya. tanya di kolom komen kita ya. Gak boleh cuek hari ini. Nggak boleh cuek. Nggak boleh cuek. Tiba-tiba nanti sakit. harus ngapain ya? Harus gimana ya? Iya, Nggak tahu kan? Saya belum punya BPJS nih. Gimana Nah, nih? Gitu. banyak yang akhirnya sadar BPJS penting tuh setelah sakit. Setelah kan? sakit, nah itu. Nggak bener tuh. Kalau nggak nanti pas udah ini mungkin yang sering tuh yang melahirkan. Iya, Baru ngurus ini Iya. gitu. Oke. Aduh, nah sekarang saatnya bertanya teman-teman. Iya. Mbak, di masa pandemi ini masih pandemi ya. Ya kita nggak tahu selesainya kapan. Kantor cabang masih beroperasi, Mbak? Ya, untuk kita kantor cabang masih beroperasional dari jam 8 sampai jam 3 sore. Tatap Oh, muka jam masih 3 ada ya? Tetap ya? Masih. Tapi kita karena di kondisi pandemi ini kita pelayanannya terbatas. Jadi kita lebih fokusnya ke pelayanan non tatap muka. Non tatap muka. Ya, Oke. jadi nanti bisa untuk pelayanan-pelayanan registrasi atau perubahan data bisa melalui aplikasi mobile JKN, call center 1.500-400 atau melalui Cika atau Vika, dan juga ada melalui WA. Nah tadi yang dibatasin tuh maksudnya orangnya yang datang ke yang tatap muka nih ya, Mbak. Dibatasin satu hari. Pembatasannya seperti apa, Mbak? 10 orang kah, 50 atau gimana? Ya, jadi kita pembatasannya itu untuk pelayanan yang bersifat emergensi dan juga untuk pelayanan bagi peserta penerima bantuan iuran dan yang PBPU kelas 3. Kalau untuk yang PBPU kelas 2, 1, 2 atau yang PPU kita lebih arahkan mereka ke pelayanan non tatap muka karena kan memang di sana
sana mereka udah aware ya dengan aplikasi atau teknologi ya. Kalau misalnya yang untuk penerima bantuan iuran mungkin ada beberapa yang tidak mempunyai handphone Android atau Gadget mungkin ya. juga gadget yang canggih gitu. Jadi lebih kita arahkan ke non tatap muka gitu. Jadi yang untuk yang PBI itu ke arah yang baru tatap muka. Dan juga untuk pengaduan pengaduan yang harus segera itu bisa melalui tatap muka, tapi kalau untuk permintaan informasi kita arahkan juga ke pelayanan non tatap muka. PBPU, PB. Kalau PBI tadi Bingung penerima ya. bantuan Bantuan iuran. iuran. Oh, Kalau kalau PBPU Penerima pekerja bukan penerima upah. ah, Jadi peserta mandiri ya. Oh, kami peserta sebutnya mandiri itu yang masih hari ini PBPU dan PBI itu yang masih dilayani di kantor ya. Ya, yang PBPU pun yang kelas 3 Yang kelas 3 ya. Dan tapi pun kalau dia punya handphone Android, Oh, itu bisa- juga kita bisa di arahkan rumah ke ya, bisa mobile di ya. rumah, tidak perlu datang ke kantor gitu kan. Oh. Kita kan juga mengurangi jumlah kunjungan di kantor. Jadi kalau dia punya handphone Android, silakan melalui WA aja atau aplikasi mobile JKN. Jadi nggak usah ke kantor, cukup di rumah aja sambil Iya, tidur-tiduran iya, bisa iya. kerjain gitu. Kayaknya banyak yang punya handphone deh, ya. yang punya Android. Iya, Mestinya diusahakan mobile aja dari rumah aja di mana aja ya. Tapi itu fast Nggak perlu ini. respon nggak bakal misalnya dari WA aja? Iya, kita Ah, fast bisa pertanyaannya respon. itu. Jadi sudah ada kita ada SLA-nya. Jadi itu dalam waktu 60 menit itu akan dijawab sama frontliner kami. Tapi memang untuk WA ini tetap dia ada antrian. Jadi kan memang dikerjakan oleh frontliner. Jadi ada antrian, sistem antrian. Nanti itu SLA-nya 1 jam atau 60 menit akan direspon sama frontliner. Nah, terus kalau untuk mobile JKN itu by aplikasi. Jadi nggak perlu ada antrian ya kalau untuk mobile JKN. Jadi kami arahkan ke mobile JKN dahulu. Kalau tidak bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN baru nanti lewat WA seperti itu. Karena kalau mobile JKN itu langsung masuk ke master file, tidak perlu ada petugas kita yang untuk Iya, iya, iya. mengerjakan itu. Bisa dikerjakan sistem ya, Iya, program ya kalau itu ya. program. Kalau yang memang harus komunikasinya harus manusia sama manusia ya tadi WA tadi ada WA. itu ya. WA. Jadi Betul, sebenarnya ya, kalau tenang aja. diarahkan Tribuners nih yang di rumah lebih diarahkan dulu ke Mobile JKN. Mobile JKN dulu. JKN. Betul. Oke, baru nanti ke WA. WA-nya. Nah, harus download tuh mobile JKN. Yang warna biru aku udah ada tuh. Iya. Mobile, Iya kan? Mobile JKN. Iya, yang ada kayak sinyal-sinyal gitu kan. Iya. Ah, iya benar. Ada abu-abunya, ada Abu-abu. birunya. Ya, kayak gini nih. Enggak kelihatan ya. Iya nih benar. Udah Biru, download ya, biru, Mas, ya? biru. Udah. udah. Mantap, udah di-download. Udah download. Biasanya Oke. untuk ngecek nih udah batasnya kapan. Iya. Bayarnya. Mbak Ucen, tadi bisa diulangi lagi Mbak. Jadi itu kalau tadi yang PBPU kelas 3 dan PBI itu yang langsung bisa dilayani di kantor. Itu pun yang kelas 3 tadi yang mandiri pun kalau yang punya bisa mobile silakan mobile ya. Iya. Tapi kalau yang tidak dilayani di kantor cabang mungkin bisa diulangi apa aja yang Bisa ini. melalui care center Mm-mm. 1.500-400 di sana juga bisa untuk permintaan informasi, pendaftaran, untuk pengecekan kartu aktif atau tidak, berapa tunggakan iurannya, perubahan kelas iuran, Oke. perubahan vaskes juga bisa melalui aplikasi melalui care center 1.500-400. 1.500, 400. Nah, terus kalau untuk di mobile JKN juga bisa untuk perubahan vaskes, kelas iuran, update NIK yang sudah ada NIK-nya, terus untuk pendaftaran itu juga bisa melalui aplikasi mobile JKN. Terus kalau mau untuk ngecek data aja nih mau kartunya aktif atau enggak atau berapa tunggakan bisa lewat Vika. Vika itu sama dengan 1.500-400 tapi cukup tekan 1. Nanti ada kayak kita bisa kan terima telepon ke center kartu kredit ya. Ini nomor masukin aja nomor. Kenapa harus kartu kredit? Karena itu yang pernah saya coba gitu. Iya, iya. Cukup nanti tekan 1, jadi tekan 1.500-400, tekan 1, nanti masukkan nomor NIK, nanti akan kelihatan atau akan diinformasikan sama itu semacam robot gitu ya. Nanti akan diinformasikan berapa tagihannya, apa kartunya aktif atau tidak. Ada juga kita WA untuk Cika. Cika itu chat assistant ya, JKN chat assistant jadi Cika itu. Cika ya namanya. Ya, ada Cika dan Cika tadi nih. Cika Dokter itu Cika dan Cika. Nah, mungkin terinspirasi dari dokter. nomornya kan 0811 875 0400. Nah, di situ juga bisa untuk ngecek kartunya aktif atau tidak, berapa besaran tunggakannya bisa juga di situ. Nah ini benar Pak. Mungkin kita bingung dengan Cika tadi itu. Cika ini sebenarnya apa gitu Pak? Jika Tadi ada
Pandawa, ada Ya, Cika, ada Vika. Vika. Mungkin dijelasin satu-satu Mbak biar Ya, kalau clear nih. Cika itu WA juga, WA, tapi nanti itu auto responden gitu. Oke. Nah, jadi tidak ada petugas di sana Iya, gitu. iya, Jadi iya. di sana bisa untuk ngecek kartunya aktif atau tidak, tunggakannya berapa, kelas iurannya berapa gitu nanti. Ini kira-kira kayak inilah kalau kita mau ngecek pulsa itu. Nah, ya. Kira-kira gitu bayangannya ya. Ya kan Mbak ya? Iya. Mudah banget kok, mudah banget. Nah, jadi mudah, jadi nggak perlu nunggu respon dari si petugas gitu ya. Nah, kalau untuk yang Pandawa itu pendaftaran melalui WA, WhatsApp. Nah, itu tiap kantor cabang itu punya nomor sendiri, ya nomor sendiri, dan itu nanti ada petugas frontliner yang akan merespon dari WA-nya si peserta. Jadi oke. memang itu ada antrian nantinya gitu untuk dilayani gitu. Jadi memang ada petugas khusus untuk yang menjawab untuk pertanyaan dari si peserta tersebut, merespon. Pandawa. Kalau Vika. Vika itu tadi sama dengan call center tadi 1.500-400, tapi khusus dia hanya untuk mengetahui kartu aktif atau tidak. Itu tekan 1, misalnya kan 1.500-400, habis itu nanti tekan tombol 1. Nanti akan diinformasikan kartu kita aktif atau tidak, besaran tunggakannya berapa gitu. Tapi kalau nanti mau untuk menu lain, misalnya mau merubah data, nanti ada tekan nomor berapa gitu, 3. Nah kalau itu nanti akan dilayani oleh si petugas agent ke centernya. Oke. Ada agent. Itu gampang. Kalau bingung tinggal tekan biasanya gitu ya. Tekan 0 untuk bicara dengan operator. Itu paling gampang. Iya, ikutin aja itu gampang kok nanti. 1.500, 400 ini pakai kode Call center. atau langsung ini aja? Langsung aja. Langsung aja, nggak usah pakai Kalau kode-kode call ya? center atau call center biasanya langsung ya. Langsung ya? Langsung. Oke, berarti nggak usah pakai 0778. Pulsanya tanggung sendiri. Iya. Itu pelayanan untuk menghindari tatap muka ya Mbak? Ya. Tapi kalau misalnya saya kelas 1 terus datang ke kantor, nggak dilayani atau gimana Mbak? Ya. Enggak, harusnya malu. Kelas 1 kan 2 harusnya malu. Masa dia nggak punya handphone lagi, Iya, smartphone. iya. Kali dia gaptek punya handphone aja Mbak. Itu jangan nggak ada kuota gitu ya. Harusnya smart lah. Bener, malu ya. Ya, yang kelas 1, kelas 2 tolong jangan datang ke kantor BPJS. Bisa menggunakan handphone lah. Ya kan tadi kan semangatnya kan BPJS Kesehatan adalah ini bagian dari inovasi BPJS Kesehatan dalam menghadapi pandemi. Justru iya. ini tujuannya tidak hanya untuk BPJS, buat kita semua, Iya, benar agar sih. mengurangi tatap Resiko, muka ya. sehingga semua masyarakat atau pelanggan Aman. tidak beresiko terkena COVID-19. Tujuannya itu. Kalau udah kayak fasilitasnya dimudahkan seperti ini masih ke kantor ya malu tadi. Kayaknya dia kurang puas gitu. Jadi dia Oh ya, memang kadang gitu ya Mbak, ya, masih ada ya. Masih Ya, ada, masih namanya ada. manusia. Kalau belum Kayaknya kalau belum ketemu sama betul. petugas itu kayaknya kurang Iya, tertarik gitu ya. benar. Kurang puas iya, gitu ya. kadang-kadang motivasinya wah yang penting bisa ketemu inilah petugasnya yang depan BPJS cantik-cantik. oke. Tapi Kalau fasilitas tadi kayak Pandawa, Cika, Vika. Vika itu udah jalan semua ya Mbak ya, udah jalan semua ya. Sudah jalan. di Batam juga ya Mbak? Sudah jalan. Kalau Pandawa kan tadi beda-beda di setiap cabang ya Mbak? Ya, tiap cabang Ada itu nomor ada itu. nomornya. Nah, itu tadi juga untuk di Cika itu akan muncul nomor-nomor nomor WA untuk seluruh Indonesia. Oh. Ada di Cika tersebut kalau kita ke WA-an. Oh, kalau kita WA. WA sama Cika. WA sama Cika, saya ya? mau nanya nomor WA Pandawanya seluruh Indonesia. Oh, oke. Itu tadi ya. Berarti kita kalau lewat WA sama Mbak Cika tadi Cika. itu nanti akan Cika. dikasih nomor Pandawanya ya. Iya. Oke. Kalau mau WA sama Ica itu sama dokter Ica Ada nomornya ada. itu khusus fasilitas kesehatan nanti. Ya. Mbak, kalau ini tadi sempat disinggung Mbak Ucen soal mobile JKN. Nah, mungkin soal mobile JKN itu dijelaskan dulu deh fitur-fiturnya apa. Mungkin tidak semuanya tahu. Kalau saya sih udah tahu ya. Sambil buka. Ya. Sama buka juga saya. Ya, karena banyak ya. Dan infonya ada updatean juga karena bagian dari inovasi Iya. ada pandemi ini ada Iya. fitur baru ya. Ada fitur baru. Ya. Jadi ini untuk peserta di peserta JKN bisa mendownload aplikasi mobile JKN melalui Di Play Store ya. ataupun iOS. Nah, di sini kita bisa iOS juga bisa Mbak ya? bisa. Oh, oke.
Jadi di sana ada menu peserta. Nah, menu peserta ini kita bisa melihat apakah kartu kita aktif, terus kelas beriurannya berapa, dan vaskesnya tingkat satunya di mana. Nah, jadi nggak perlu nih datang ke kantor hanya mau nanya kartu saya aktif atau enggak sih gitu. Sering Iya. banget. Padahal bisa langsung cek di sini ya. Iya. Padahal bisa langsung ngecek aja, tinggal klik udah selesai kan. Nah, terus ini juga ada ubah data peserta, menu ubah data peserta. Di sini kita bisa untuk merubah domisili kalau misalnya sudah pindah, atau untuk misalnya dari kelas 1 mau pindah kelas 3 ya, dan sudah 1 tahun di kelas yang sebelumnya, itu bisa melalui aplikasi mobile JKN ini, jadi nggak perlu datang ke kantor. Terus juga untuk pindah vaskes, misalnya kemarin di klinik A, terus sekarang mau di klinik B, nah itu nanti bisa juga melalui aplikasi mobile JKN dengan ketentuan sudah 3 bulan di vaskes sebelumnya. Dan nanti minimal 3 bulan udah ini. Jadi misalnya di vaskes A itu sudah lebih dari 3 bulan, bisa pindah ke vaskes B, dan itu nanti di vaskes B itu berlaku tanggal 1 bulan berikutnya. Kalau nggak gitu nanti tiap orang pindah-pindah terus yang penting cari dekatnya. Aku lagi di sini pindah. Nggak suka ini di klinik ini ya pindah ke klinik B gitu kan, masa baru satu minggu udah pindah lagi gitu. Vaskes primer ya Bu Chen ya. Vaskes primer. Vaskes tingkat pertama. Ini yang klinik atau puskesmas gitu. Oke. Nah, itu di sini juga ada menu kita untuk ngecek premi kita berapa sih, tunggakan kita, iurannya kita berapa. Terus juga bisa ngecek berapa riwayat dari pembayaran kita. Dan juga di sini ada juga konsultasi dokter. Jadi ada menu konsultasi dokter. Jadi terutama sekarang dari kondisi pandemi ya, kita kan mengurangi tatap muka. Nah, bisa konsultasi dengan dokter klinik ya, dokter klinik DFKTP. DFKTP. Jadi cukup aja cek aja melalui aplikasi mobile JKN. Jadi kita bisa ngobrol sama dokter gitu. Ya, kayak seperti kurang lebih layanan halo dokter itu, Mbak. Kita tanyakan di ini, keluhannya apa, dijelasin. masukin di mobile JKN, nanti akan direspon dari kliniknya. Enak banget ya. Iya, tapi itu ntar dibahas. Coba nanti dibahas lagi. Nah, di sini juga kita bisa mendaftarkan misalnya saudara kita ya mau belum terdaftar di BPJS, bisa didaftarkan melalui aplikasi mobile JKN ini juga. Bisa. Terus di sini juga kita bisa ngecek vaskes yang terdekat, misalnya lagi keluar kota. Terus vaskes yang terdekat di mana ini? Vaskes tingkat pertama atau rumah sakitnya. Dia nanti tinggal hidupin aja GPS-nya akan kedetek nanti vaskes yang terdekat di mana kita sekarang lagi berada. Terus di sini juga ada untuk pendaftaran atau debit, ada juga ketersediaan tempat tidur, mungkin kan jadi banyak ya, misalnya rumah sakit A dibilangnya kelas 1-nya penuh gitu. Nah, kita tinggal cek aja di sini benar nggak sih kelas 1 penuh gitu. Kalau misalnya memang benar penuh, bisa cari rumah sakit lain. Nah, rumah sakit lain yang ada untuk kelas rawat kita gitu, bisa pindah ke rumah sakit yang lainnya. Tapi itu selalu update, Mbak? Update, selalu update. Real time nih. Kelihatan ya? Ya contohnya misalnya kita lagi di luar kota tadi kan, kalau kita bisa langsung customize di situ, kita mencari fasilitas kesehatan yang paling dekat kan bisa juga. Iya, takutnya yang tadi kamar-kamar itu Kamar, itu belum ya. update tuh kata mereka. Yang kamar. Iya. Nanti kalau memang ada di sana ada perbedaan dan tidak ada update, boleh nanti laporkan ke kami. Nanti kami informasikan ke rumah sakit untuk mereka segera update rutin untuk Diupdate rutin. Rumah sakit harus update rutin sih. Di sini juga ada program relaksasi iuran. Jadi peserta BPJS yang menunggak lebih dari 6 bulan bisa memanfaatkan relaksasi iuran. Jadi nanti daftarkan saja di aplikasi mobile JKN ini. Oh, dia bisa udah dari situ aja, Mbak? Iya, daftar aja di sini. Nanti pilih relaksasi iurannya. Setelah itu dia bayar, besok harinya kartunya aktif. Sisa tunggakannya bisa dicicil. Nah, untuk mencicilnya pun didaftarkan lewat aplikasi mobile JKN. Nanti ada menu cicilan di sini. Jadi peserta nggak perlu datang ke kantor untuk mau cicil Cicilan iuran. bunga 0% ada nggak, Mbak? Cicilan kartu kredit. Kita nggak ada bunga kok. Jadi nggak ada bunga, nggak ada biaya lain. Nggak ada biaya lain. Iya. Gitu sih. Jadi banyak fitur yang bisa dimanfaatkan peserta JKN di aplikasi mobile JKN ini. Jadi sebenarnya udah kalau pakai ini nggak ada lagi kan disuruh-suruh datang ke sana ke kantor dulu. Iya. Termasuk itu antrian tadi yang antrian untuk pendaftaran pelayanan nggak ada kan? Dan di sini juga ada menu pengaduan. Jadi kalau ada permintaan informasi atau pengaduan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau lanjutan, bisa sampaikan di aplikasi mobile JKN ini. Nanti kami tidak lanjutin ke vaskes yang
di mana kronologis kejadian itu. Wih. Oke. Jadi semuanya sebenarnya tinggal di sini aja nih. Mau ngurus apa tadi udah disebutin banyak banget itu, bahkan sampai mengadu aja kita bisa lewat sini. Mengadu. Mengadu terkait fasilitas kesehatan Iya, ya, bukan benar. mengadu atau curhat yang lain loh. Jangan. Ya. Sama konsultasi dokternya juga jangan curhat yang lain. Aduh, jadi itu bisa di iOS sudah ada, di Android juga sudah ada Tribuners. Jangan lupa download ya yang udah. Tapi ini harus terdaftar dulu jadi ini ya Mbak. Ya, sudah terdaftar. Mau daftar di situ bisa nih. Bisa juga ya di Ya, sini. Bisa. kalau Oke. misalnya belum terdaftar, bisa daftarkan Daftar di situ. dulu. Oh, ini karena kebetulan belum masuk ke dalam Mbak, ada nomor kartu BPJS. Oh, jadi bisa Oh. lewat email. Iya. Oh, oke. Emailmu Ada yang di terdaftar sana itu. di bawahnya ya. Daftar, kamu daftar. belum terdaftar, daftar gitu ya. Iya. Ada di bawah nih. Iya, betul. Teman-teman Tribuners yang yang ingin bertanya silakan sambil disiapin ya pertanyaannya ya. Kita mau bacain sekalian ya. Iya. Oke. Nih, ada juga sekarang tuh ada yang namanya apa? Kalau kita udah download nih Mbak, suka muncul notifikasi screening COVID-19. Nah. Oh, ini ke Dokter Ica nih ya? Nah, nih. ini Dokter Ini Ica apa nih Mustafa. Dok? Maksudnya screening COVID ini? Kalau yang di Mobile JKN ya Mbak ya, Iya, iya. itu Mobile JKN. lebih kepada ini aja sih buat peserta JKN. Jadi kalau kita mau coba sih nggak masalah juga ya. Oke. Jadi kan di situ nanti kita diberi pertanyaan terkait ya ada nggak kita keluhan-keluhannya kayak misalnya ada demam, batuk, kemudian pernah riwayat kontak dengan dengan COVID ya, dengan orang yang pernah terindikasi COVID, yaitu ada di Mobile JKN dan nanti kan akan diarahkan nih kalau misalnya ada indikasinya bahwa itu COVID, ya udah ke fasilitas kesehatan, akan diarahkan ke fasilitas kesehatan untuk mungkin melakukan pemeriksaan. Tapi memang kalau untuk yang COVID ini itu tidak menjadi penjaminan BPJS Kesehatan, tidak menjadi penjaminan JKN. Di luar JKN itu. Iya, ini di luar JKN. Iya, Karena untuk ini COVID. kan salah satu pelayanan yang tidak dijamin ya. Salah itu dia masuk di kategori kejadian karena bencana atau pandemi. Jadi itu tidak ditanggung dengan JKN seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi saya terima, saya bisa Boleh, jawab di situ iya, ya. jawab-jawab Nanti di situ disimpulkan aja. saya ini punya resiko. Resikonya apa seperti enggak. apa? Tapi misalkan apa ya kalau orang yang beresiko atau udah menunjukkan gejala itu nanti tidak bisa menggunakan fasilitas Screening. JKN. Iya. Ya kan? nggak bisa Yang menggunakan jelasnya kalau JKN. misalnya ada gejala seperti itu ya, itu kan tentu harus berobat dulu ke fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Ya nanti di fasilitas kesehatan akan melakukan pemeriksaan. Ketika itu dinyatakan bahwa ini mungkin suspek atau Suspek lah kecurigaan, istilahnya, ya, betul, suspek betul. atau kecurigaan COVID ya, Mm-mm. ya itu tentu akan dilaksanakan sesuai dengan protokol COVID seperti apa. Yang jelasnya penjaminan itu tidak masuk penjaminan JKN. Ya. Iya. Tapi fasilitas kesehatan yang di ini tadi udah tahu lah maksudnya ini Udah. dalam protokol kesehatan harus bagaimana udah pasti tahu. dah ini. Iya, iya. Ini kan Ini tenang maksudnya aja. Penjaminannya saja ya. ke pemerintah, Pemerintah, ke iya. Kementerian Kesehatan. Kementerian Ya, Kesehatan. dijamin tapi yang jamin pemerintah bukan Iya. bukan JKN-nya, Bukan JKN. gitu. Iya, berarti tapi di situ sudah diarahkan ke vaskes mana gitu bagusnya. Ke vaskes mana? Tapi sama aja nih kalau screening COVID-nya dia jawabnya nggak jujur ya Mbak. Iya, kebanyakan begitu. nggak Apalagi jujur. sekarang kan kalau yang kita lihat ya sebenarnya banyak yang ke fasilitas kesehatan malahan nggak jujur gitu. Ini punya keluhan nggak ada, pernah kontak nggak ada. Tapi pada kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata positif. Positif. Betul. Kalau enggak ada yang parno, nggak apa-apa tapi rasanya demam. Iya. Nah, itu ya. Nah itu sekarang banyak yang ada dikit-dikit sakit tenggorokan Iya kan. kan, nah. Langsung jangan-jangan saya ini. Itu tuh, waduh. Kalau itu bisa Dok konsultasi kali nanti ya. Yang online. Oh, Iya. iya, Online bisa ada, tadi. online ada bisa. Nanti dibahas Iya. tuh, pasti Iya, iya. penasaran. Ya soal tadi mungkin masih Dokter Ica atau Mbak Ucen, Dok kalau misalkan yang konsultasi kesehatan itu ada dibatas-batasin nggak? Apa ya misalkan penyakit berat atau penyakit apa gitu Enggak sih, ada enggak ya? ada. Apa aja bisa sih situ ya? Jadi kalau misalnya untuk yang penjaminan secara JKN ini ya, tentunya pasti sesuai dengan prosedur. Jadi kalau misalnya kita kayak berobat ya, itu kan kalau bukan kondisi emergensi,
itu harusnya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu di mana kita terdaftar. Nanti setelah dari sana, kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau yang biasa kita sebut FKTP ini nggak bisa FKTP. menangani, baru kita akan dirujuk ke rumah sakit. Oh, oke. Oh. Tentunya ada surat rujukan. Iya. Nah, kalau emergensi sih kasusnya IGD ya, itu boleh langsung masuk ke rumah sakit tanpa ada surat rujukan. Oke. Tapi kembali yang menentukan IGD emergensi atau tidak itu adalah dokter yang ada di rumah sakit, Oh, di di rumah vaskesnya. Ya kalau sesuai dengan prosedur ya oke, dijamin. Nah kemudian kalau misalnya sesuai dengan indikasi medis, jadi dokternya itu menyatakan bahwa misalnya bapak ibu itu sakit seperti ini, Oke. bapak ibu harus dilakukan pemeriksaan ini. Nah itu indikasi medis. Nah yang penting bukan atas permintaan pasien. Oke. Biasa kan ada mungkin ya udah dok saya, saya ini. CT scan aja Ya. langsung. Nah padahal baru Gitu sakit ya. kepala dikit kan. Iya. Saya CT scan lagu aja langsung. Nah itu kita tidak akan jamin ketika memang itu atas permintaan sendiri. Nah kemudian kalau penyakit-penyakit sih pada intinya itu penyakit di cover secara keseluruhan. Yang jelas bukan penyakit yang misalnya ada di ketentuan ini ada di Perpres 82 juga ya, yang tidak dijamin. Kayak misalnya contohnya penyakit yang nggak dijamin itu kalau dia usaha untuk estetik kecantikan. Keenakan itu nanti kalau ini banyak yang minta ini. Kayak misalnya mau sedot lemak. Nah, pengen hidung mancung kan Ya, betul. ada ini operasi ya. Suntik-suntik Nah, silikon kayak gitu. Iya. Nah itu nggak kan dijamin. ini disuntik dok ya. Ini kan disuntik ya. Maksudnya nggak dijamin. Pokoknya mau mempercantik lah, mau Nggak mempercantik nggak bisa. Nah, Berarti kemudian cantik itu, semua ya. Iya. kemudian kalau misalnya penyakitnya itu yang berusaha untuk menyakiti diri sendiri ya. Bunuh diri. Bunuh diri kayak misalnya bunuh diri itu usaha percobaan bunuh diri itu nggak ditanggung sama JKN. Kemudian dia misalnya di bawah pengaruh obat-obatan, narkotika, alkohol, itu nggak dijamin. Kayak misalnya nih dia kecelakaan kan, tapi Karena ternyata mabuk. mabok. Oh. Nah itu nggak dijamin. Ketahuan. Seperti itu. Bener-bener nggak bisa ya Sama kalau yang dia. yang terakhir yang sekarang ya, yang COVID ini karena pandemi atau bencana itu juga nggak dijamin. Oh, tapi pemerintah ya. Iya. Pemerintah yang Nah, menjaminnya. Nah, COVID. tadi kan ada konsultasi dokter online itu Online. maksudnya mungkin tadi Mas Dani bilang tadi itu. Jadi maksudnya kita mulai saya pusing nih gitu. Kita langsung konsultasi ke situ, Iya, Dok. boleh di iya, mobile iya. JKN itu. Tapi memang di sana mereka ada jam prakteknya juga ya. Oh, ya. enggak 24 jam Tergantung dari ya. tergantung dari jam praktek dokternya itu. Nanti di situ dia ada kita waktu mulai, nanti akan ada di situ warningnya apakah sudah praktek atau tidak gitu. Jadi ada Oke. jadwalnya. Ada jadwalnya. Kita nggak dok, kita nggak bisa milih ya dokternya, misalnya aku pengen dokter ini yang vaskesku di mana di Sepanas misalkan gitu. Iya, kalau misalnya vaskesnya di Sepanas sih ya, terus kemudian dokter A yang praktek jam segitu, Ya. ya berarti nanti konsultasinya sama dokter itu. Oh. oke, Tetap ada oke. ngantrinya juga Mbak di situ. Kayaknya kalau itu nggak ngantri. Kalau ya. ini nggak ngantri sih. Yang penting dokternya itu sudah masuk di Standby. jadwal Ada. prakteknya. sudah prakteknya. Jadi nanti dokternya merespon saat dia jam praktek di kliniknya, ya dia merespon nanti di aplikasi mobile JKN juga. Gitu. Oh, keren ya. Ya. Jadi nggak usah perlu konsultasi nggak perlu ke klinik. Nggak perlu ke klinik. Ke vaskes ya. Nanti kalau butuh asesmen yang lebih lanjut, nanti mungkin akan diarahkan ya. Kalau misalnya di ini butuhkan lebih dirasa lanjut. maksudnya ini harus Harus cek. Iya, harus cek, dia harus iya. memang benar-benar ketemu sama dokter. Ya tetap bisa juga sih, masih dimungkinkan untuk ketemu langsung sama dokter. Iya. Enak ya. Iya. Lengkap semuanya. Jadi nggak sekarang kan orang memang banyak yang takut ke rumah sakit kan. Iya. Iya, betul. Banyak takut ada pandemi, takut virus. Nah, jadi udah lebih bagus pakai ini dulu. Iya. Nanti Iya. kalau misalnya ini baru datang sana kalau misalnya harus ya. Harus. Iya. Dok, kalau ngomong soal fasilitas kesehatan ya, itu di yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini selama ini udah seberapa banyak? Sudah ada di mana aja? Yang lingkupnya sini ya, Kepri ya, Batam ya. Iya. Jadi